Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman di kuliah online pada hari ini, dimana pada hari ini kita libur untuk kuliah offline, sehingga karena waktunya juga mungkin daripada kita harus mengganti hari yang lain, maka untuk di hari libur ini kita tetap kuliah walaupun hanya untuk sekedar online saja ya. Jadi silakan nanti menyaksikan atau menonton presentasi dari saya yang akan saya bagi dalam beberapa part ya. Baik, untuk hari ini kita akan masuk langsung melompat ke pertemuan ke-7 ya, dimana kita akan mempelajari tentang rantai nilai dan model penciptaan nilai tambah ekonomi kreatif. Nah, ini merupakan bagian kelanjutan dari mata kuliah kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Jadi kita karena melompat langsung ke pertemuan ke-7, maka kita langsung melompat ke pembahasan tentang ekonomi kreatif. Baik, teman-teman, ekonomi kreatif itu adalah bagaimana kita bisa menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat dengan menggunakan cara-cara atau ide-ide yang lebih kreatif ya. Jadi asal mulanya di dalam ekonomi kreatif itu berasal dari pada saat dulu ketika manusia itu hidup tidak menetap ya, atau nomaden. Biasanya manusia pada saat itu, nenek moyang kita hidup berpindah-pindah dengan cara bertani dan berkebun. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, mereka mulai menetap. Mereka mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan dan mencari mata pencaharian dengan tinggal di daerah tersebut. Nah, kemudian seiring berkembang lagi, perekonomian berkembang lagi ke arah industri. Mulai banyak berdirilah pabrik. Kemudian manusia tertarik untuk menjadi seorang pekerja ataupun pegawai di pabrik tersebut. Dan kemudian terjadilah perubahan yang sangat signifikan pada tahun 1900-an ya, ketika mulai dikenal adanya internet. Internet mengakibatkan arus informasi menjadi begitu cepat ya, sehingga informasi dari dunia manapun dapat dengan mudah dan dengan cepat untuk diakses. Hal ini mengakibatkan perubahan pola kehidupan manusia lebih cenderung ke arah informasi. Nah, dengan adanya pengaksesan informasi secara cepat ini, maka kekreatifan manusia menjadi semakin besar ya. Baik, tadi sudah saya singgung bahwa ekonomi kreatif adalah bagaimana kita bisa menggerakkan perekonomian dengan cara-cara yang kreatif. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mendalami bagaimana kita bisa menggerakkan perekonomian secara lebih kreatif, maka kita akan masuk ke dalam bagian-bagian dari ekonomi kreatif tersebut ya. Ekonomi kreatif sendiri terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. Nah, karena komponen-komponen tadi saling terkait, maka mereka akan membentuk suatu rantai nilai. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan bahwa setidaknya ada beberapa pengertian tentang rantai nilai sendiri ya. Untuk yang pertama, rantai nilai itu adalah merupakan suatu urutan atau suatu proses produksi dari masuknya input tertentu untuk sebuah produk tertentu ke dalam produk primer, transformasi, pemasaran, hingga konsumen akhir. Ya, jadi adanya informasi, adanya urutan yang masuk ke dalam sebuah produk, ke dalam produk tersebut, baik dalam produk primer, transformasi, pemasaran, hingga konsumen akhir. Atau ada juga pengertian dalam arti lain, yaitu adalah rantai nilai itu adalah rangkaian institusional yang menghubungkan dan mengkoordinasikan produsen, pemroses, pedagang, dan distributor dari
sebuah produk tertentu. Nah, ini kemudian untuk bisa lebih memahami sebuah rantai nilai, maka diadakanlah pemetaan terhadap komponen-komponen rantai nilai. Ya, tadi saya sebutkan bahwa komponen-komponen dari ekonomi kreatif itu tergabung dalam sebuah untaian, yaitu sebuah rantai nilai. Nah, akan kita bahas komponen-komponennya. Yang pertama ada 6 langkah pemetaan rantai nilai. Yang pertama adalah kita harus menetapkan produk akhir dan pasar atau pengguna akhir. Ya, jadi kita tentukan dulu produk akhir yang akan kita tetapkan, yang akan kita produksi itu apa. Ya, misalnya kita akan memproduksi sebuah donat. Ya. Nah, kemudian yang kedua tahapannya adalah kita membuat tahapan dari rantai nilai. Ya, kita menetapkan fungsi yang telah dilaksanakan. Nah, jadi kita buat step-stepnya atau tahapan-tahapannya bagaimana kita bisa membuat sebuah donat tentunya, ya, mulai dari membuat perencanaannya, mengumpulkan bahan-bahannya, memproduksi dan sebagainya. Nah, ini kita buat tahapannya. Yang ketiga adalah kita membuat tahapan utama dari para pelaku rantai. Ya, jadi di dalam tahap ini adalah kita membuat tahapan utamanya apa. Ya, tentu saja ketika kita membuat donat, maka tahapan utamanya adalah proses membuat donat itu sendiri, ya. Yang keempat adalah bedakan rantai ke dalam cabang-cabang apabila diperlukan. Nah, ini opsional saja, ya, ini tidak harus. Tapi kalaupun kita perlu membedakan rantai tahapan tadi ke dalam cabang-cabang, maksudnya di sini adalah kita membreakdown kembali, ya, cabang-cabang apa saja yang diperlukan di dalam proses membuat donat tadi. Yang kelima adalah kita mempetakan para penyedia jasa atau institusional pendukung. Nah, di dalam proses membuat donat kita harus mendefinisikan kira-kira kita bisa membuat donat ini melalui proses apa saja. Jadi ketika kita membuat donat tentu kita harus membeli bahan-bahannya, ya. Kita bisa membeli bahan-bahan ini di mana saja. Kemudian kita perlu membelikan peralatan untuk membuat donatnya. Nah, ini peralatannya ini dijual di mana saja, ya, sehingga kita bisa membelinya. Oke, jadi yang keenam adalah kita menyiapkan peta matematis yang detail apabila diperlukan. Nah, ini jika proses yang kita buat begitu sulit, ya. Atau kalau di dalam proses membuat donat, ya berarti kita harus menyiapkan resepnya. Jadi bagaimana resepnya tadi bisa membuat sebuah donat yang enak tentunya. Ya, jadi ada beberapa tahapan di dalam membuat proses membuat kue donat, ya. Oke. Pada setiap rantai nilai ada 3 komponen penting, yaitu yang pertama, kita menciptakan nilai yang merupakan tahap penciptaan nilai pada setiap proses rantai nilai. Nah, di dalam sebuah ekonomi kreatif ini sebenarnya adalah intinya bagaimana kita bisa membuat sebuah value atau sebuah nilai yang berarti bagi produk kita, ya. Makanya nanti teman-teman akan sering membahas tentang nilai dari sebuah produk, ya. Baik itu mulai dari produknya sendiri, cara pemasarannya, dan sebagainya. Intinya adalah kita bisa menciptakan sebuah nilai. Yang kedua adalah penyampaian nilai. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan nilai tadi yang kita berikan pada produk kita kepada masyarakat atau konsumen kita, sehingga mereka juga memahami, oh ternyata produk kita itu punya nilai lebih, ya. Yang ketiga adalah komunikasi nilai, penyampaian informasi tentang nilai tambah ke konsumen. Nah, ini bagaimana cara yang kita lakukan sehingga masyarakat ataupun konsumen dapat mengerti apa nilai tambah yang sudah kita berikan kepada produk kita. Oke, kita akan sambung di bagian